sampai di akhir ya. Baik, pagi ini di 10 hari terakhir ya di bulan Ramadan, kita akan bahas lagi. Kalau dengar jingle tadi ya, itu ingat saya juga 2018. Berarti berapa tahun lalu? 7 tahun yang lalu. Bedanya bersuara banyak, yang 7 tahun lalu juga sibuk menyusun. Baik, pendengar, pagi ini kami kembali akan ajak Anda untuk diskusi tentang Citarum Harum. Kali ini menyoal keberlanjutan Citarum Harum. Memang lama gak terdengar, sudah tidak lagi terdengar. Sekarang kita akan cari tahu ya, dengan 4 narasumber yang hadir pagi ini di Studio Asinta, Jalan Surya Sumantri nomor 6C, Kota Bandung, Jawa Barat. Yang pertama ada dosen Universitas Pasundan, Profesor Dr. Yaya Mulyana Abdul Aziz MSI. Assalamualaikum, Prof. Yaya. Salam. Sehat, Prof? Alhamdulillah. Sehat. Terima kasih, pagi-pagi sudah meluncur. Kemudian juga ada dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Unisba, Dr. Dini Dewi Heniarti, SHMH. Assalamualaikum, Bu Dini. Waalaikumsalam, Kang Niko. Iya, teringat 7 tahun lalu ya. Teringat. Yang berjibaku dengan almarhum Pak Doni ya, Legend ya, Doni Monado. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan Allah berikan tempat terbaik buat almarhum Pak Doni Monado. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga ada mantan dan sektor 6 Satgas Citarum Harum, Kolonel Infantri Yanto Kusno. Assalamualaikum Pak Yanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah, Pak Niko. Harus terbalik ya, Pak Yanto nanya saya sehat. Yang terakhir, ini nggak perlu dikenalin ya. Dari Citarum Institute, juga dari TK PSDA Wilayah Sungai Citarum, Dr. Eki Bayhaqi MSI. Assalamualaikum Pak Eki. Waalaikumsalam. Sehat ya? Sampurasun. Sampes. Alhamdulillah, semangat. Baik, Pak Eki, Bu Dini, Pak Yaya, Pak Yanto, kita tidak cuma terdengar audionya saja, juga ada visualnya, Instagram. Kita dada dulu. Dada-dada kayak ini aja ya, koruptor ya. Baik, saya ingin mulai dari Pak Eki. Dari siapa mulainya Pak Eki? Mangga mana aja. Dari Bu Dini lah ya. Bu Dini yang 7 tahun lalu ikut membantu bersama Pak Doni, membantu Pak Doni menyusun Perpres ya Bu ya. Nomor 15 2018. Bu, setelah sampai dengan hari ini Bu Dini, apa yang Ibu rasakan melihat kondisi Citarum hari ini? Sedih. Kenapa sedih Bu? Ya, karena di awal-awal tahun 2018 ya, alhamdulillah saya mendapat kesempatan untuk juga ya sedikit terlibat lah dalam sejarah Citarum. Banyak ya. Ya, dapat kesempatan untuk mengisi sejarah Citarum. Nah, ketika itu 2018 Pak Doni waktu itu almarhum ya, Pangdam 3 Siliwangi, itu memohon bantuan gitu untuk membuat payung hukum ya, semacam Perpres. Nah, akhirnya kita buatlah draft Perpres, dibantu teman-teman dari Kodam ya, teman-teman dari Kodam, karena teman-teman dari Kodam yang tahu kan ininya apa namanya di lapangan. Nah, setelah mendapat input dari teman-teman di Kodam, barulah kemudian disusun draft atau regulasi untuk Perpres tersebut. Nah, jadilah gitu ya. Itu Pak Doni sendiri waktu itu bilang ini adalah Perpres fenomenal karena tidak sampai 2 bulan ya terbit gitu ya dari pembahasan itu. Nah, kemudian di awal-awal tahun 2018 alhamdulillah gitu semangatnya masih menyala ya, walaupun nggak ada anggarannya, ini kata Pak Kolonel Yanto. Nggak punya anggaran tapi semangat itu semangatnya itu luar biasa. Saya juga kurang tahu dari mana ini di casnya gitu ya, karena semangat luar biasa dari semua unsur gitu ya, baik dari masyarakat, dari TNI, kemudian dari aktivis, semua semangat. 2018 sampai menjelang Covid mungkin ya, menjelang Covid, nah itu mulai agak menurun. Nah, di tahun 2024-2025 ini karena saya punya keterikatan batin juga ya, emosional ya, dengan adanya Perpres, dengan adanya program Citarum. Tentu yang pertama saya miris dan sedih melihat sampah numpuk lagi, kemudian masyarakat yang tadinya kok udah mulai sadar, sekarang kok jadi balik lagi, jadi nggak sadar lagi gitu ya. Nah itu.
Nah tentu perasaan itu yang paling saya rasakan. Bahkan ada keputusasaan gitu ya, karena memang untuk menggerakkan Citarum ini menjadi bersih ini sepertinya perlu sebuah revolusi besar kalau menurut saya. Karena sungai ini kan sebuah peradaban ya, peradaban. Jadi seperti misalnya sungai-sungai di Sungai Nil di Mesir kuno, kemudian Efrat, Tigris di Persia. Bahkan ada beberapa sungai di Jerman yang dulunya mati sekarang menjadi wisata. Nah, kenapa Citarum belum berhasil? Saya sendiri ya merasa gagal, tapi saya nggak tahu masyarakat merasa gagal atau pimpinan merasa gagal atau tidak ya. Bu Dini keren loh. Jarang ada orang yang mengakui dirinya gagal. Gagal. Saya merasa saya merinding nih Kang Niko. Kenapa? Karena sekali lagi karena punya keterikatan emosional gitu ya. Kemudian melihat hasilnya balik lagi kayaknya ke nol lagi gitu ya. Nah ini luar biasa, berarti kan rapot jelek buat saya. Kenapa rapot jelek? Karena saya ikut menorehkan juga ya tinta-tinta untuk menggulirkan draft-draft aturan gitu. Apakah kalau dari pandangan hukum yang pertama adalah formulasi aturan. Apakah aturannya ini memang banyak celah-celah gitu ya, banyak bolong-bolong sehingga memang penegakan hukumnya itu dimulai dari aturan yang memang kropos gitu ya, atau mungkin banyak celah-celah yang memang bisa dimasuki hal-hal yang memang tidak diinginkan. Kedua, dalam aspek penegakan hukum yaitu masyarakat. Nah, masyarakat yang mungkin Pak Kolonel Yanto tahu ya dulu waktu ketika Pak Doni ini merubah mindset ini kan luar biasa, bagaimana kita merubah pandangan masyarakat terhadap kesehatan lingkungan ya, kedaulatan lingkungan. Nah, boro-boro kedaulatan lingkungan saya kira ya, mungkin untuk kesehatan lingkungan aja agak susah untuk didongkrak. Nah, itu masyarakat. Kemudian yang tiga, aparat. Nah, kalau menurut saya ya, seperti tulisan Pak Eki mungkin emergency call gitu ya, atau apa ya, itu memang udah panggilan darurat gitu ya, panggilan darurat untuk kita mulai ini lagi Citarum, karena harus strict Kang Niko ini untuk penegakan hukum lingkungannya harus strict. Kalau dalam hukum pidana itu ada yang namanya ultimum remedium, jadi penegakan hukum pidana itu terakhir aja. Kalau udah sanksi administrasi nggak bisa, sanksi-sanksi lainnya nggak bisa. Tapi kalau menurut saya untuk Citarum harus primum, harus yang utama. Kenapa? Karena tercemarnya atau kerusakan Citarum ini sudah sampai ke dimensi kesehatan, ekonomi, sosial, bahkan mental. Jadi kalau kita mau ya masyarakat Jawa Barat ini ya barangkali sekarang dipimpin oleh KDM ya, yang kita lihat terjun langsung gitu ya, terjun bebas ya, terjun bebas. Nah itu saya ada menaruh harapan gitu ya. Karena apa? Kita perlu leader gitu. Kita perlu leader yang memang harus terjun langsung. Karena masyarakat ini barangkali nanti dari Pak Eki sebagai orang komunikasi gitu ya. Apakah masyarakat Jawa Barat ini memang harus kuduai dituntun aja gitu ya sama pimpinan, tidak bisa mandiri atau dewasa sendiri. Nah itu saya kira perlu lah itu untuk dikaji ya. Karena dulu juga Pak Doni kan turun mungkin dengan gaya yang berbeda tapi ya. Nah barangkali saat ini momentum ini mungkin sangat baik kalau memang kita mulai lagi baik dari aturannya kita reformulasi lagi ya, disesuaikan dengan keadaan sekarang. Kemudian restrukturisasi yaitu kelembagaannya. Apakah misalnya kelembagaannya ini terlalu lebar, itu terlalu gemuk? Mungkin kita perlu perampingan ya supaya lebih efektif ya, mungkin lebih efisien gitu ya. Nah kemudian dari kultur. Nah untuk mereposisi masyarakat ini nggak bisa setahun 2 tahun. Memang kerjaannya ini nggak tahu kerjaan siapa ini ya. Kalau kerjaan kita akademisi ya Pak Prof ya mungkin berat juga gitu kalau kita mau mereposisi masyarakat. Tapi saya ada catatan satu dengan KDM mau turun langsung itu udah satu modal ya, modal besar buat kita. Beda ya sama yang dulu Bu ya. Modal itu untuk turun aja itu kan perlu effort yang luar biasa ya. Mungkin masyarakat kita itu maunya gitu, maunya melihat dulu pimpinan untuk ngomong wae di tukang gitu ya, jangan bicara di belakang tapi turun gitu. Barangkali itu juga salah satu modal gitu ya yang bisa kita kita isi gitu ya, kita dongkrak bersama-sama. Tapi sekali lagi untuk ya kan sekarang perpresnya juga kan masih berlaku ya. Sampai? Kalau perpres itu berlaku terus.
Oh, nggak ada batas, batasnya. nggak ada. Sebelum dicabut ya. Sebelum dicabut, atau kalau dicabut juga ada alasan tertentu ya untuk mencabutnya. Tapi selama tidak dicabut ataupun nanti keluar Tetap berlaku. perpres baru yang mungkin konstruksinya berbeda, Baik. ya tidak apa-apa gitu ya. Nah, barangkali sekarang itu dari sisi aturan, dengan kita melihat keadaan yang sekarang, barangkali perlu reorientasi, reevaluasi aturan-aturannya, dan kemudian restrukturisasi kelembagaan, siapa saja ini yang bertanggung jawab di Citarum ya. Bahkan mungkin kalau misalnya penyederhanaan dan juga kultur masyarakat, saya kira itu Kang Niko. Ya baik. Tapi yang sebetulnya kalau ingin berhasil, benar-benar berhasil, sebenarnya masyarakat sih kuncinya. Ya kalau Iya. masyarakatnya bergerak, saya pikir ini kritiknya ya buat pendengar El Sinta, masyarakat. Ya ini PA jangan mengharapkan pemerintah atau akademisi atau komunitas. Kalau masyarakatnya bergerak, saya sih yakin semuanya disiplin, tidak buang sampah sembarangan, barang-barang ringan sih menurut saya gitu ya. Ya, betul. Autokritik buat kita nih masyarakat di sekitar Citarum. Saya geser ke Prof ya. Prof, komentarnya Prof tentang situasi Citarum dari awal dulu berjalan sempat bagus tadi kata Bu Dini, kemudian turun lagi sekarang gimana? Ya, terima kasih ini kesempatannya. Jadi saya ikut sebenarnya dari kejauhan suka memantau. Diam-diam mantau ya? Ya, mantau. Nah, apalagi dari saksi mata pelakunya Bu Dini mengatakan seolah-olah kembali ke nol ini, sebuah gagal. Nah, ini sebuah bentuk ironi tentu saja bagi kita, karena Citarum ini kan menyangkut kepentingan banyak pihak, masyarakat, kabupaten kota dan provinsi gitu ya. Nah, dari aspek kebijakan, sebuah kebijakan yang bagus gitu ya, belum tentu terimplementasi secara bagus juga, karena banyak hal ya. Jadi perencanaan satu sisi, tadi aspek hukum, nah implementasi adalah hal yang lain. Banyak perencanaan bagus tapi gagal di lapangan, kan gitu ya. Nah, salah satu key factor dalam sebuah kebijakan adalah aspek leadership. Nah, jadi leadership ini sangat menentukannya. Ini diskusi kita kan, apakah program Citarum ini akan berlanjut atau tidak? Kalau menurut saya kuncinya ada leadership. Nah, leadership itu di sini kan ada gubernur, ada Pangdam kan gitu ya. Nah, sejauh mana kepemimpinan yang hari ini, karena terjadi rotasi gitu ya, pergantian, apakah mempunyai komitmen yang sama atau tidak, kan gitu ya. Nah, meskipun perpresnya akan terus berlanjut karena ini kan tidak ada tidak waktunya, tapi kalau kepemimpinan tidak komitmen ya nggak jalan gitu. Karena banyak faktor kan, faktor struktur birokrasi, faktor anggaran, faktor teknologi itu kan, faktor daya dukung dari legislatif, eksekutif, aparat di lapangan. Nah, kalau komitmen di atasnya rendah ya nggak jalan semua. Pasti nggak jalan ya? Nggak jalan, nggak mungkin. Nah, makanya tadi key factornya ada, kalau menurut saya leadership. Nah, ini sebenarnya untuk merekonstruksi ini, ya, kata Bu Nini tadi perlu revolusi. Kan ini luar biasa ini kan. Ya, bagaimana merubah cara pandang masyarakat. Iya. Nah, ini kayak Kang Eki dalam laporannya terjadi sebuah paradigma yang diadopsi dari Barat, di mana alam itu layak dieksploitasi untuk kepentingan manusia, kan gitu ya. Tapi manusia yang mana? Kapitalisasi, materialisasi gitu kan. Tapi kenapa di Barat sendiri sungai itu begitu bersih, aman dan nyaman, tapi di kita kok jadi limbah industri. Nah, ini ada paradigma yang berubah dalam arti kalau untuk negaranya sendiri alam itu dijaga oleh bule-bule itu kan. Bagaimana sungai Thames di London, sungai apa yang di Swiss itu? Are. Begitu enaknya bersih. Tapi kenapa di kita? Coba ya, di bantaran sungai Citarum itu kan industri. Industri itu dari mana? Investasi asing. Di negaranya nggak mau merusak alam. Makanya direlokasi ke negeri kita. Di kita kan tidak ada kepedulian. Nah, saya sebut tadi revolusi budaya.
Karena orang Sunda itu sebenarnya sangat dekat dengan alam. Nah, Kang Dedi punya punya komitmen ke alam. dari ke pemahaman yang cukup mendalam terhadap aspek filosofi dan budaya Sunda. Nah, misalnya filosofi Sunda itu yang sangat kuat terhadap alam ya, filosofi silih asah asih asuh. Silih asah bagaimana dia itu saling belajar dengan alam, bukan hanya kepada manusia, belajar terhadap alam. Ada peribahasa leweng hejo, rakyat ngejo. Artinya kalau alam terjaga, hutannya hijau, rakyatnya ngejo. Ngejo teh makan. Jadi kalau alamnya terjaga, hutannya terjaga, rakyatnya sejahtera. Gitu. Silih asah, asih saling asih. Asih itu bukan dengan hanya manusia, tapi juga dengan alam. Bagaimana alam diasih? Kalau alam rusak, manusia juga rusak. Ya. Itu kan hukum alam yang dulu paradigma Barat itu kita humanisme misalnya. Alam kita eksploitasi aja, nggak apa-apa. Akhirnya kan bumerang bagi dia sendiri. Tapi bagi dirinya justru eksploitasi itu di luar negaranya. Terjadi misalnya kolonialisme, dieksploitasi bukan hanya alam, manusianya. Nah, kemudian ada paradigma di Sunda itu Tritangtu di Buana. Nah, ini ya, menarik nih. Pasti Dedi itu mendalam dalam hal ini ya, Kang Dedi itu. Rama, Resi, Ratu. Jadi mana membangun keseimbangan alam ini, Rama itu simbol dari kebijaksanaan, kepemimpinan yang mempunyai nilai etik, gitu kan. Resi, spiritualitas, nilai-nilai luhur. Ratu, harmoni. Itu coba hampir seluruh nama tempat di Jawa Barat pakai ci. Artinya apa? Bagaimana para karuhun kita dulu menghargai alam. Misalnya dalam panen ada serentahun, coba. Cara berterima kasih kepada alam, meskipun menurut kita mah bid'ah cenah syirik ya teteh. Misalnya terhadap Dewi Sri panen Dewi Sri. Maksudnya dalam konteks ini bagaimana orang Sunda itu menghargai alam ya. Berarti kalau dia merusak alam bukan orang Sunda. Filosofinya kan begitu. Tuh catat ya netizen. Yang merusak alam bukan orang Sunda ya. Baik, sedikit tadi Pak Prof sampaikan kuncinya tuh leadership. Saya setuju sih. Karena kenapa ketika Budi ini dulu awalnya Pak Ki ya, itu semangat, semua terlibat. Leadershipnya Pak Doni saya lihat. Kita juga sebagai media Pak Yanto merasa terlibat, diajak aja. Gitu ya. Ketika Pak Doni nggak ada memang berubah ya. Itu nggak bisa dipungkiri ya Pak Yaya. Leadership. Betul. Saya ke Pak Yanto. Pak Yanto dulu jadi dan sektor tahun? Saya 2 kali. 2 kali? Iya. Jadi waktu awal itu saya dengan Budi ini sama-sama jadi tim Pokja. Udah kenal lama nih? Jadi reuni. Dipertemukan di Alsinta. Jadi kami dengan Budi ini itu merupakan satu Pokja Bu ya. Dulu sama Budi ini sebagai tim akademisi, kami dari Kodam. Itu menyusun rancangan untuk Perpres. Kemudian disahkan ya memang sangat luar biasa ya. Dalam waktu 2 bulan itu sudah keluar Perpres tersebut. Proyek ini ya, Loro Jonggrang ya. Cepat ya. Loro Jonggrang. Jadi kalau kita berbicara dari dulu ya Bu ya, memang kalau kita dari sisi semangat sih kita tetap semangat ya Bang Niko. Tapi dari keadaan situasi saat ini yang mungkin yang tadi disampaikan oleh Prof Dini gagal, mungkin dilihat dari beberapa bulan terakhir ini ya, setelah kita sudah tidak ada di lapangan. Oh sekarang udah nggak ada ya? Sudah tidak ada lagi. Gitu. Sudah ditarik semua tuh? Sudah ditarik semua per Februari ya. Kita sudah tidak ada di lapangan, jadi sampai dengan sekarang sudah kurang lebih 2 bulan. 2 bulan. Gitu. Jadi kalau kita berbicara kegagalan yang tadi disampaikan oleh Prof Dini juga tidak bisa sepenuhnya kami sebagai unsur pelaksana di lapangan. Karena kalau kita melihat dari indeks kualitas air yang sebagai indikator dari penilaian dari air Citarum, itu ada peningkatan dari 3,30 waktu awal cemar berat
Itu terakhir sekarang itu 50,78 tahun 2024. Tapi kalau 2025 sekarang itu berapa nanti kita belum tahu. Jangan-jangan baru 2 bulan kita tinggalin sudah kembali lagi menjadi 30 gitu. Apa kembali lagi ke angka 3 lagi gitu ya. Itu yang kita takutkan. Jadi kita harus bisa melihat kenapa kok ada TNI kita masih bisa kita jaga. Tapi di saat TNI tidak ada. Tapi kenapa kok ini bisa langsung kotor lagi gitu. Ya mungkin masyarakat kita sampai dengan saat ini masih belum sadar. Tetapi baru masih takut. Jadi mau berbuat salah itu takutnya sama tentara. Ya itu jagain ya. Karena kita takut ya. Karena kita tergelar ada 23 sektor, Pak Niko. Dari ujung Cisanti di hulu sampai dengan ke Muara Gembong. Itu 297 kilometer. Gitu. Jadi kalau kita berbicara regulasi itu sudah sangat cukup ya, mulai dari Perpres tahun 15 tahun 2018, kemudian ada Permen Komarpes nomor 8 tahun 2018, kemudian dilanjutkan dengan ada Pergub per tiap tahun itu ada, yang terakhir nomor 37 tahun 2021. Kemudian yang kita laksanakan di lapangan itu juga ada rencana aksinya. Itu ada 12 rencana aksi, yang 2 itu dilaksanakan, yang 1 oleh penegakan hukum oleh Polda, kemudian untuk riset dan pengembangan oleh Pokja dari staf ahli. Yang 10 itu kita laksanakan mulai dari pengolahan sampah, limbah industri, limbah domestik, kemudian sumber daya air, kemudian KJA dan lain sebagainya. Itu oleh Satgas Citarum Harum. Oleh Satgas. Dan kita setiap tahun itu kita mencapai sasaran, mencapai target. Oh, ada targetnya ya? Ada targetnya yang ditentukan oleh Kodam, tentunya sebagai Panglima sebagai wakil dan Satgas bidang ekosistem. Jadi hampir setiap tahun kita melaksanakan tugas itu mencapai target. Gitu. Tetapi ini yang kami mungkin saat ini setelah kita tinggalkan, ternyata seperti di sektor kami, di sektor 6 saja, itu banjir yang kemarin terjadi. Sektor 6 itu di mana, Pak? Bojong Soang. Bojong Soang. Bojong Soang. Jembatan Biru ya? Jembatan Biru. Kemarin kan baru banjir tuh. Ya, banjir itu kalau ada kami di sana, itu paling 2 hari banjir sudah surut. Tetapi sampai dengan kemarin itu baru terakhir, hampir 1 minggu. Dulu Asinta pernah siaran di situ loh, Pak. Zaman Pak Yudi Zanibar. Nah, siaran di situ loh. Bersih. Dan saya mulai diajak setelah live di sana, keliling pakai perahu ya. Betul. Sama Pak Yudi, luar biasa, sampai lewat bawah jembatan langsung nunduk kan? Ya. Itu. Sekarang baik lagi. Sekarang sudah balik lagi. Sudah balik lagi. Ya. Artinya apa? Kondisi banjir yang dulu, mungkin kondisi banjir di daerah Bojong Soang, Dayakolot itu tidak bisa dihindari ya, karena di situ pertemuan sungai besar. Citarum di saat air besar, kemudian Cikapundung airnya besar, pasti melimpah masuk ke perumahan warga. Sehingga kami melaksanakan tugas di sana kurang lebih ada 1 tahun 8 bulan di sana. Itu kita selalu melaksanakan pembersihan sampah di drainase. Tiap hari dibersihkan? Tiap hari kita bersihkan gitu. Kita mengajak masyarakat, kita mengajak warga yang ada di sekitar sana, kadesnya, RT-nya, RW-nya, untuk bisa bersama-sama melaksanakan pembersihan itu. Dan kami bisa menyatakan bahwa kami sukses. Artinya di saat banjir itu 2 hari sudah surut. Cepat surutnya ya? Cepat surutnya, karena airnya mengalir langsung lancar gitu. Tapi saat ini yang kemarin ini terakhir 1 minggu itu baru di Cijagra itu baru kering airnya. Iya. Jadi artinya seorang kades, seorang RT, seorang RW, warga masyarakat di saat tidak diajak oleh TNI ternyata mereka tidak sadar. Sadarnya itu hanya diajak oleh TNI. Jadi kalau lihat lorengnya Pak Yanto sih. Jadi gak ada loreng dia nggak baik lagi. Ya salah itu ya. Salah. Jadi kan yang kita harapkan tentunya bagaimana kesadaran dari masyarakat ya. Dari awal Bu Dini sangat paham, dulu almarhum Pak Doni Munardo selalu menyampaikan kepada kami semua yang harus kita rubah itu adalah mindset ya. Gitu. Jadi kalau di hulu itu bagaimana mereka
bercocok tanam itu harus melaksanakan alih komoditi, kemudian ada alih profesi dan lain sebagainya yang di hulu. Kemudian yang di bagian bawah bagaimana penanganan limbah, bagaimana penanganan sampah, bagaimana pengolahannya dan lain sebagainya. Tapi ternyata sampai dengan saat ini kondisinya masih kembali lagi ke awal ya. Kesadaran ya. Kalau di lalu lintas tuh misalnya pakai motor tuh nggak pakai helm tuh. Kenapa nggak pakai helm? Nggak ada polisi ini. Padahal harga kapal itu mahal ya, Bu Dini, Pak ya. Itu nggak ada nilainya tuh, saking mahalnya tuh. Pakai helm tuh bukan takut karena ada polisi, tapi karena kepalanya sangat berharga, harus dilindungi. Bahkan dengan helm yang harganya juga mahal ya harusnya ya. Gitu. Itu SNI, yang Pak. SNI. Di atas SNI malah ya, harusnya gitu ya. Baik, Pak Eki. Pak Eki ini banyak menulis tentang Citarum. Dengan kondisi hari ini tadi juga paparan dari Bu Dini, Prof. Yaya, Pak Yanto, apa yang ada di pikiran Pak Eki? Banyak yang dipikirkan. Harus gimana juga. Monggo Pak Eki. Ya, terima kasih. Ini Kang Niko yang luar biasa ya, selalu semangat. Merekonstruksi semangat lagi ini kan. Mudah-mudahan ini dengar oleh KDM ya, KDM atau timnya gitu. Yang saya dengar sekarang lagi mencoba mau merevisi Perpres ya, dengar. Termasuk juga sedang proses kayaknya. Sedang proses. Nah, ini mudah-mudahan ini juga bisa menjadi bagian dari masukan dari akademisi, dan saya juga dari sisi selain akademisi memang juga saya di komunitas dan dilibatkan juga di TKP SDA. Artinya apa? Dari apa yang disampaikan oleh Bu Dini, Prof. Yaya, Pak Yanto. Nah, ini satu hal, Citarum ini penting ya. Juga tidak kalah penting dengan MBG ini. Tidak kalah penting dari MBG ya. Jadi artinya narasi-narasi yang banyak itu perlu nanti direkonstruksi. Tadi saya meng-headline rekonstruksi semangat ya. Dulu waktu kita mulai ya, saya juga ikut mulai meskipun nggak terlibat dalam Perpres, tapi awal-awal saya diajak Pak Doni ya. Beliau salah satunya saya diminta menarasikan spirit pentahelik kan itu ya, makanya saya banyak nulis itu karena Pak Doni salah satunya tolong tulis kaitan dengan pentahelik, karena solusi besar Citarum itu kalau semua unsur bangsa, akademisinya dilibatkan gitu ya, media juga, komunitas, government, dan bisnis ya. Bisnis itu juga problem gitu ya. Selain memang harus CSR juga gitu. Kan jadi artinya masalah sudah banyak ya sekarang. Mudah-mudahan dengan adanya tadi, kalau akademisi kan harus selalu menyuarakan optimisme kan gitu. Optimisme di balik masalah akan selalu ada peluang ya. Karena saya juga sering naik Gojek ya, selalu ada jalan kan gitu. Harus optimis kan gitu. Jadi harus optimis. Nah, apa yang menjadi catatan tadi dari 3 narasumber yang luar biasa ini ya, sudah memotret secara singkat problema yang mudah-mudahan bisa dijadikan rujukan oleh tim yang membuat perbaikan Perpres, atau juga KDM ini sebagai calon komandan Satgas Citarum ya saat ini ya. Nah, kecuali kalau nanti ada perubahan. Saat ini beliau punya tanggung jawab ya sebagai dan Satgas Citarum Harum. Tadi Prof. Yaya mengatakan faktor keberhasilan itu leadership. Gitu. Saya berharap leadership KDM gitu ya. Nah, itu tidak hanya saat ini saja temporer gitu ya. Tidak hanya untuk viral saja, tapi harus terstruktur, gitu, tersistematis, kan. Nah itu jadi rekonstruksi, kemudian perlu mungkin rekonstruksi, redefinisi ulang sesuai dengan kondisi sekarang. Artinya kalau dalam konteks manajemen itu ada continuous improvement. Selalu kita optimisme itu perbaikan yang berkelanjutan. Kekurangan yang ada itu harus dijadikan catatan untuk perbaikan ke depan gitu ya. Ya seperti tadi aspek instrumental apa nih yang perlu diperkuat ya. Termasuk saya juga
2 tahun terakhir itu sempat jadi tenaga ahli di BBWS dan tugas Monef masuk ke ini. Nah, salah satu yang ditemukan artinya penegakan hukum itu juga harus melibatkan unsur kepolisian. Dari 23 itu yang baru dapatkan real ada kolaborasi antara Babin Kantibmas dan Babinsa itu baru 4 gitu. Ya. Baru 4 sektor. Baru 4 sektor gitu. Jadi barangkali itu nanti kalau ini dikembangkan lagi. Karena apa? Potensi solusi dalam konteks penegakan hukum ya harus bergandengan tangan di lapangan TNI dengan Polri kan ya. Selain juga saya lihat kan dari laporan para dan sektor ada keterlibatan akademisi ya. Jadi ada KKN, ada. Nah, harusnya bisa tadi KKN itu artinya program pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi bisa fokus ke perubahan kultural kan ya. Merubah kultur masyarakat kan ya. Nah, itu yang ini. Kemudian aspek struktural gitu. Jadi saya berharap ini potensi solusi itu banyak dan besar gitu. Tinggal bagaimana perlu manajemen tata kelola yang salah satunya rekomendasi dari kajian kami ya, karena dari Monef itu saya harus memberikan rekomendasi hasil. Keberperanan unsur sekarang harus jadi perhatian. Ya. Kalau sebelumnya yang saya temukan yang serius ngurus Citarum itu saya lihat baru 2 lembaga. Ya. Mana, Pak? TNI dan BBWS. Yang serius. Yang serius itu artinya Kelihatan langsung terjun, ya? ada programnya, ada anggarannya. Yang lain itu kalau dalam bahasa Arab itu wujuduhu ka'azamihi. Apa tuh artinya itu, Pak? Adanya sama dengan tiadanya. Nah, ini ke depan. Nah, mudah-mudahan kan gitu ya, dengan keseriusan komitmen KDM ini artinya kalau saya sederhanakan, keberperanan pemerintah daerah itu belum optimal gitu. Baik di level gubernur maupun 13 kabupaten belum kota. atau tidak, Pak? Belum ya? Artinya kalau tidak sehingga sih ada gitu ya. Cuma gradasinya beda-beda gitu. Ada yang semangat gitu. Cuma problem di birokrat itu ada yang sudah semangat tiba-tiba dia harus pindah. Oh, pengaruh ini, ya. Ini baru loading lagi. Artinya nggak kerja gitu. Baru belajar lagi. gitu. Okay. Nah, itu betul tadi saya discuss aspek struktur harus menjadi menjadi program, termasuk keberperanan unsur komunitas. Saya lihat awal-awal banyak ya. Tuh. Terlibat gitu. Ini bukan karena faktor uang gitu ya. Faktor apa? Faktor semangat. Tergerak. Citarum itu harus menjadi jihad lingkungan kita semua. Gitu. Nah, ketika tahap berikutnya ini salah satunya saya tidak menyalahkan ininya, tapi karena biasanya rotasi pejabat baru beda seringkali gitu. Pejabat sebelumnya merangkul masyarakat, komunitas, media juga kan ya, awal-awal kan merasa terangkul. Sekarang saya merangkul, Pak. Enggak dirangkul, saya merangkul aja. Ya, artinya kan dulu terasa, sekarang gini. Nah, ini keberperanan unsur pentahelik harus signifikan. Artinya akademisi jangan diundang saat seremoni saja. Semua seremonial hanya bahwa ini adalah gitu, aksesoris gitu. Libatkan dalam konteks, karena sebenarnya dari sisi akademisi ya kita punya program gitu ya. Jadi ada kewajiban dosen, mahasiswa, pengabdian masyarakat, dan itu tidak selalu harus didanai kan. Malah perlu objek pengabdian kan gitu. Nah, itu ya yang barangkali belum ini. Sehingga saya berharap catatan akademisi dilibatkan tidak hanya sekedar aksesoris, tapi ikut seperti Bu Dini ya, ikut memberikan catatan, memberikan kritis, memberikan formulasi, karena kan akan berhasil kalau misalnya akademisi sebagai smart power dilibatkan gitu. Community power dilibatkan. Artinya komunitas banyak ya. Tapi kan orang tidak mungkin ujug-ujug terlibat ke Citarum
kalau tidak ada integrasi program dan ada integrasi program lah gitu. Jadi kalau hanya tidak integrasi dengan nanti satu satuan, akhirnya yang bekerja hanya berapa orang aja kan, gitu. Hanya berapa institusi aja gitu. Padahal kalau di Perpres ada 19 ya kementerian, lembaga, pemerintah daerah ini. Tapi yang real bekerja yang lainnya kan wujuduhu kazamihi kan. Baru TNI dan BPUS. Ya, yang saya paham ya, saya paham. Maka kalau jangan takut-takut Pak Gis. Iya. Artinya saya bertanggung jawab karena saya riset. Setelah ini nanti riset bukan karena omon-omon. Iya. Jadi aspek komoditas, tadi media juga kan ya. Bisnis juga harus kita ajak ya, karena bisnis itu catatnya Apindo kan ya sempat ya bahwa dia tidak hanya menjadi bagian dari sumber masalah, tapi harus juga bagian dari solusi. Jadi kalau integrasi unsur pentahelik itu mudah-mudahan oleh kepemimpinan dan Satgas baru itu, karena kan pemimpin itu penting ya. Jadi aspek manajemen bagus, tata kelola bagus, tapi kalau tidak ada leadership yang menggerakkan, bisa mengintegrasikan, menyatukan sebuah sumber daya yang terserak itu menjadi sebuah kekuatan, insya Allah masalah besar itu akan bisa diatasi dengan ya. Baik, menarik ya dari Bu Dini, Pak Yaya, Pak Yanto, Pak Eki ini. Kayaknya harus diundang KDM nih banpannya. Iya wajib. Harus masuk podcastnya Kang Deddy Mulyadi nanti ya. Baik, kita jeda dulu ya. Okay. Bu Dini, Pak Yaya, Pak Yanto, Pak Eki. Jedanya agak panjang iklannya karena Ramadan ini berkah buat El Sinta. Alhamdulillah. Amin. Jadi agak panjang, kita jeda dulu. Saya bacakan dulu sebelum jeda satu WA dari Pak Soni di Riung Duta Riung Bandung. Kata Pak Soni, narasumber bisa tidak ya dinas terkait masalah sungai ini dan kebersihan diangkat saja para honor yang banyak katanya ya, untuk mengelola menjaga sungai agar tetap bersih, indah, nyaman. Kalau ASN kan nggak mungkin mau turun ke sungai. Gak mungkin ya, harusnya turun ya. Ya ini Pak Yanto aja turun, aparat negara gitu ya. ASN harusnya turun ya, ngambil plastik ke sungai. Ayo bergerak untuk mengajak. Baik, kita jeda dulu pendengar. Anda bisa berkomentar silakan ya WA kami 0823 kali 63 kali 2893 atau langsung di kolom komentar live Instagram El Sinta Bandung 89.3 FM. Kembalikan Harum Citarum. Citarum Harum. Kualitas di Jalan Sindang Perusahaan Pak, Ibu mau ngomong sama Bapak. Mau ngomong apa sih, Bu? Serius banget kayaknya. Gini loh, Pak. Menjelang Lebaran, kebutuhan kita meningkat. Tahun ini kita mau mudik. Belum lagi THR buat keluarga. Ditambah lagi, kita mau rapihin rumah di kampung. Sedangkan anak kita juga mau masuk SD, Pak. Pusing, Ibu. Tenang aja, Bu. Kalau memang kebutuhan kita lagi meningkat, sedangkan kita juga nggak bisa pakai uang tabungan, Bapak ada solusi nih. Ajukan saja pinjaman dana tunai di IMFI. Pinjaman dana tunai di IMFI emangnya aman, Pak? Aman, Bu. Karena IMFI sudah berizin dan diawasi oleh OJK. Pengajuannya juga mudah. Bisa langsung dari websitenya di www.imfi.co.id. Oke, Pak. Kalau kita sudah sepakat, Ibu akan ajukan pinjaman dana tunai ke IMFI ya. Hari Raya Idul Fitri semakin dekat. Namun kebutuhan juga meningkat karena semua ingin merayakan dengan kebahagiaan dan penuh persiapan. Jangan khawatir, melalui IMFI Anda bisa mendapatkan pinjaman dana tunai dengan cepat dan mudah. Dengan jaminan sertifikat kendaraan, Anda dapat ajukan pinjaman dana tunai sekarang dan dapatkan promo diantaranya diskon biaya admin hingga 50%, pencairan hingga 85%, bunga mulai 0,7 per bulan, dan masih banyak promo lainnya yang berlaku hingga 31 Maret 2025. Segera ajukan pinjaman dana tunai Anda secara online melalui website www.imfi.co.id. Kebutuhan terpenuhi pasti bisa di IMFI. IMFI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Permisi, Bu RT. Ya, sebentar. Oh, Pak Aziz, silakan masuk, Pak. Ada perlu apa ya? Gini, Bu, saya kesini ada... Ada apa, Pak? Iya, maksud kedatangan saya...
Gimana, Pak? Maaf Bu RT, udara di luar kan sedang tidak bersahabat. Kok rumah Bu RT bisa sejuk begini? Exhaust fan KDK dong, Pak. Apaan tuh, Bu? Exhaust fan KDK, ventilasi aktif untuk mendapatkan udara yang lebih segar dan bersih. Exhaust fan KDK telah berpengalaman sejak 1909 dan merupakan pelopor exhaust fan pertama di Jepang. Hemat listrik, suara motor yang halus, dan dilengkapi juga dengan thermal fuse atau sikring pengaman panas untuk keamanan listrik di rumah Anda. Dan semua produk KDK telah lulus sertifikasi SNI dari lembaga SNI yang terpercaya. Pak, bangun, Pak. Aduh. KDK, solution to your ventilating system. 7.04 waktu Indonesia. Oh iya Dik, mau tanya kelupaan terus. Mau tanya apa tak? Gini, aku rencana mau beli mobil nih, tapi uangnya belum cukup. Sedangkan kerjaanku sekarang mobilitasnya tinggi. Tenang aja tak, kalau kamu butuh pembiayaan untuk beli mobil, kamu bisa pilih Invi. Jangan khawatir, karena Invi adalah pembiayaan yang andal dan terpercaya. Kemarin aku beli mobil pakai Invi juga loh. Pengajuannya mudah, bisa langsung via websitenya di www.invi.co.id atau datang langsung ke kantor cabang Invi terdekat. Wah, bener juga kamu Di. Oke deh, nanti coba aku cek websitenya Invi. Siapa tahu lagi ada promo. Emang ya, cewek selalu promo yang nomor 1. Apakah Anda sedang mencari perusahaan pembiayaan untuk memiliki mobil, motor, kendaraan niaga, alat berat, properti, pembiayaan mikro dan multiguna? Invi solusinya. Invi adalah perusahaan pembiayaan yang andal dan terpercaya, bagian dari Indomobil Group. Proses cepat dan mudah. Download aplikasi Invi Easy for You atau kunjungi www.invi.co.id. Ajukan pembiayaan sekarang dan dapatkan bunga serta angsuran yang kompetitif. Kebutuhan terpenuhi pasti bisa di Invi. Invi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. El Shinta Bandung News and Talk. Nuansa Ramadan bersama Ustadz Nuzul Zikri LC. Dipersembahkan oleh Semua ada di Indomaret, mudah dan hemat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah baik, Pak Haryo. Ya, kita jawab pertanyaan dari Ibu Aisyah di Bogor, Jawa Barat. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana bisa menjaga keimanan jika berada di lingkungan yang non-islami? Bagaimana caranya, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penanya. Pendengar El Sinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup di lingkungan yang non-islami pun juga pernah dirasakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun hidup di kota Mekah yang mayoritas non-muslim. Bahkan bukan hanya non-muslim, namun mereka adalah orang-orang yang membenci beliau, membenci dakwah beliau dan berusaha menyakiti beliau. Oleh karena itu, barang siapa yang hidup di lingkungan non-muslim hendaknya langsung melihat bagaimana sikap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasul suri tauladan yang baik untuk kalian. Apa yang beliau lakukan? Yang pertama, beliau jaga ibadah dan akidah beliau. Oleh karena itu, kita harus menjaga ibadah kita dan akidah kita. Jangan sampai lupa sholat 5 waktu. Lalu setelah itu jaga sholat-sholat sunnah. Jangan sampai kita melepaskan puasa di bulan suci Ramadan. Lalu jika kita memungkinkan berpuasa puasa sunnah yang lain. Jaga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga iman kita tetap kokoh walaupun di lingkungan yang non-muslim. Dan ingat, jaga akidah kita. Karena akidah kita adalah anugerah yang paling berharga di dunia yang fana ini. Lalu setelah kita menjaga ibadah dan menjaga akidah kita, yang kedua, bergaullah dengan lingkungan menggunakan akhlak yang mulia. Ya, menggunakan akhlak yang mulia. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Karena ini ajaran Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa khalitin nas bi khuluqin hasan. Dan berinteraksilah dengan manusia, berinteraksilah dengan lingkungan dengan akhlak yang mulia. Jadi jaga tutur kata kita, jaga lisan kita, jaga sikap kita, tunaikan hak-hak tetangga. Dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berakhlak yang mulia dengan lingkungan yang non-muslim adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan telah termaktub di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. Allah berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak pernah melarang kalian untuk berlaku baik dan berlaku adil serta objektif dengan orang-orang yang non-muslim yang tidak pernah memerangi kalian dan tidak pernah mengusir kalian dari rumah kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang objektif dan bersikap adil. Allahu Akbar. Jadi kita tidak boleh menghujat mereka. Kita tidak boleh mencela mereka. Kita tidak boleh mencaci maki mereka. Tunjukkan akhlak yang mulia. Yang berikutnya, tunaikan hak mereka sebagai seorang tetangga. Jika mereka membutuhkan, usahakan kita berusaha membantu mereka. Ketika mereka tertimpa musibah, apa yang bisa kita dukung, kita dukung. Tunjukkan bahwa seorang muslim adalah seorang yang berusaha menunaikan hak-hak pihak lain. Ingat, tetangga itu punya hak dan lingkungan itu punya hak. Dan yang terakhir, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kesempatan yang sangat berharga buat kita untuk menunjukkan profil seorang muslim yang sejati. Profil seorang muslim yang mengamalkan agamanya. Agama yang penuh dengan rahmat, agama yang dibalut dengan akhlak yang mulia, agama yang senantiasa memperhatikan hak-hak pihak lain. Wa'ati kulladzi haqqin haqqah. Dan Nabi bersabda, tunaikanlah hak setiap pihak yang ada. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada yang bertanya dan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Jazakallah khairan. Wa iyyakum. Nuansa Ramadan bersama Ustadz Nuzul Zikri LC. Dipersembahkan oleh Siap menyambut Ramadan, Indomaret punya water jug dan toples kaca nih buat kamu. Pastinya sudah BPA free dan berkualitas food grade untuk menyimpan camilan dan minuman favorit sobat. Cukup belanja produk apa saja minimal Rp60.000 di Indomaret, lalu tebus murah mulai dari Rp15.000. Promo berlaku mulai 20 Februari 2025. Jangan lupa scan QR member Indomaret Poinko ya di kasir. Info lebih lengkap di media sosial resmi Indomaret. Siapa yang udah gak sabar menyambut bulan Ramadan? Ada rekomendasi water jug dan toples kaca dari Indomaret untuk menyimpan cemilan dan minuman kesukaan sobat nih. Pastinya BPA free dan berkualitas food grade, jadi wajib sobat koleksi loh. Gimana sih cara dapetinnya? Sobat cukup belanja produk apa saja minimal Rp60.000 di toko Indomaret dan bisa tebus murah water jug dan toples kaca mulai dari Rp15.000 aja. Periodenya mulai 20 Februari 2025 ya. Oh iya, jangan lupa scan QR member Indomaret Poinku saat pembayaran di kasir ya sobat. Saatnya tebus murah water jug dan toples kaca pilihanmu di Indomaret. Informasi selengkapnya bisa dilihat di media sosial official Indomaret ya sobat. Jangan sampai kehabisan ya.
7.04 waktu Indonesia. Oh iya Dik, mau tanya kelupaan terus. Mau tanya apa tak? Gini, aku rencana mau beli mobil nih, tapi uangnya belum cukup. Sedangkan kerjaanku sekarang mobilitasnya tinggi. Tenang aja tak, kalau kamu butuh pembiayaan untuk beli mobil, kamu bisa pilih Infi. Jangan khawatir, karena Infi adalah pembiayaan yang andal dan terpercaya. Kemarin aku beli mobil pakai Infi juga loh. Pengajuannya mudah, bisa langsung via websitenya di www.infi.co.id atau datang langsung ke kantor cabang Infi terdekat. Wah, bener juga kamu Di. Oke deh, nanti coba aku cek websitenya Infi. Siapa tahu lagi ada promo. Emang ya, cewek selalu promo yang nomor 1. Apakah Anda sedang mencari perusahaan pembiayaan untuk memiliki mobil, motor, kendaraan niaga, alat berat, properti, pembiayaan mikro dan multiguna? Infi solusinya. Infi adalah perusahaan pembiayaan yang andal dan terpercaya, bagian dari Indomobil Group. Proses cepat dan mudah. Download aplikasi Infi Easy for You atau kunjungi www.infi.co.id. Ajukan pembiayaan sekarang dan dapatkan bunga serta angsuran yang kompetitif. Kebutuhan terpenuhi pasti bisa di Infi. Infi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. El Shinta Bandung News and Talk. Holiday Trip. Holiday Trip mengingatkan Anda dan keluarga saat singgah sambil bergembira menikmati liburan di lokasi wisata berkesan. Dipersembahkan oleh... Siapa yang masih bingung mau ngabuburit asik kemana? Atau mau dapat THR termurah harga Ramadan? Yuk ke Taman Safari Bogor aja. Banyak promo menarik di bulan ini. Info lebih lanjut, kunjungi tamansafari.com. Halo pendengar, jumpa lagi bersama saya Heni Firdawati dalam liputan Holiday Trip 2025. Kali ini, saya akan mengulas Jalan Braga. Tahu dong, Jalan Braga di kota Bandung, Jawa Barat memiliki sejarah panjang dan kini menjadi destinasi wisata favorit masyarakat. Bukan hanya warga Indonesia, tapi juga dari mancanegara. Setiap momen liburan, Braga senantiasa dipenuhi oleh para pengunjung yang menikmati suasana dengan hiburan yang bervariatif hingga kuliner yang beragam. Seperti yang diungkap Nisrina, pendatang yang sengaja datang jauh-jauh dari Kalimantan Selatan. Menurut aku pas pertama kali datang ke Braga itu kan gara-gara lihat di TikTok ya, Braga tuh gini, bagus katanya tuh. Tapi pas aku datang ke sini, oh iya ternyata banyak tempat-tempat yang bisa didatengin, banyak kafenya. Jadi kayak ya udah mudah aja gitu nemuin apa yang pengen kita makan gitu. Aku sih suka aja ya sama makanan yang di sini. Terus kayak lebih murah gitu kan. Terus kayak enak aja gitu. Terus kalau pesannya mungkin buat badut-badut ya jangan terlalu suka muncul, soalnya aku takut badut. Pendengar, suasana klasik bercampur modern di jalanan Braga ikut menawarkan pengalaman wisata yang unik dan tidak terlupakan. Suasana itu terlihat dari arsitektur dan tata kotanya yang tetap mempertahankan ciri khas era Hindia Belanda. Sebagai jalan peninggalan kolonial Belanda, Jalan Braga memiliki banyak kafe dan juga restoran dengan suasana zaman dahulu. Di tempat-tempat tersebut, Anda bisa menemukan beragam kuliner, baik makanan khas lokal Bandung hingga masakan internasional. Salah satu kafe legendaris yang layak dikunjungi adalah Braga Permai. Kafe ini sudah ada sejak tahun 1920-an dan dikenal dengan menu-menu Eropa klasik. Salah satunya yang paling favorit, Chicken Mushroom Creamy Soup. Selain berburu kuliner, banyak orang yang hanya sekedar berjalan-jalan atau mencari spot foto. Di mana Jalan Braga ini juga memiliki banyak spot-spot foto menarik dan juga estetik dengan latar belakang gedung-gedung tua khas Eropa. Braga tuh menurut aku tuh tempatnya tuh bagus, juga kayak estetik lah kalau kata orang-orang. Terus nyaman juga kalau buat main-main ke sini. Cuman ya minusnya suka rame ya, soalnya udah terkenal juga. Pesannya tuh bagus lah lumayan. Maksudnya kayak bikin tempat ternyaman. Pesannya mungkin buat orang-orangnya dijaga lagi kayak kebersihannya. Terus kalau parkir jangan sembarangan gitu aja sih kalau pesannya.
Braga ternyata juga mendatangkan berkah bagi para pelukis yang sekaligus juga menjajakan lukisannya. Salah satunya adalah Kang Teddy. Kang Teddy mengungkapkan kalau jumlah pengunjung di Braga kian waktu kian meningkat dan tentunya mendatangkan rezeki bagi dirinya. Kesannya kalau Braga itu kesannya ya enak gitu ya untuk jalan, karena Braga itu beda dengan kota yang lain. Kesannya mungkin apa ya harus dijaga lah gitu. Perkembangannya beda banget. Kalau dulu kan nggak seramai ini kan, kalau dulu mah ya sepi santai lah ya, nggak seramai ini. Kalau sekarang kan, karena sekarang mungkin banyak pariwisata, kemudian ada weekend tutup jalan ditutup kan, jadi ada untuk jalan-jalan lah sekarang mah ya lebih ramai gitu daripada dulu. Menarik bukan? Nah, liburan kali ini jangan lupa ya mampir ke Braga di Kota Bandung, Jawa Barat. Selamat liburan. Saya Heni Firdawati melaporkan untuk Holiday Trip 2025. Holiday Trip mengingatkan Anda dan keluarga saat singgah sambil bergembira menikmati liburan di lokasi wisata berkesan. Dipersembahkan oleh Bingung cari tempat ngabuburit yang asik? Mau ke tempat wisata tapi takut mahal? Tenang aja, yuk ke Taman Safari Bogor. Nikmati promo spesial untuk setiap pembelian 2 tiket premium melalui website tamansafari.com. THR termurah, harga Ramadan. Mulai dari Rp166.500 atau ngabuburit asik naik kereta wisata mulai dari Rp204.000. Harga tiket promo tersebut sudah termasuk Safari Journey, Istana Panda, 24 wahana permainan, 8 presentasi edukasi satwa, air terjun Curug Jaksa, dan 7 eksibit satwa. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut kunjungi tamansafari.com. El Shinta Bandung News and Talk. Kembalikan Harum Citarum. Citarum Harum. Kita masih lanjutkan menyoal keberlanjutan Citarum Harum bersama 4 narasumber pagi ini. Ada Prof. Yaya dari Unpas, Dr. Dini dari Unisba, kemudian Pak Eki dari Citarum Institute, dan juga TK PSDA WS Citarum. Juga ada Pak Kolonel Infantri Yanto Kusno, mantan dan Sektor 6 Satgas Citarum Harum. Anda ingin komentar silakan pendengar WA 0823 kali 63 kali 2893 atau di kolom komentar live Instagram. Sesuai dengan judulnya, keberlanjutan. Kalau menurut Bu Dini, sebaiknya gimana Citarum Harum? Dilanjutkan atau enggak, Bu? Ya, harus dilanjutkan. Yang pertama kita bagaimana cara pandang ya utamanya masyarakat Jawa Barat ya terhadap sungai sebagai sebuah peradaban. Nah, ini berarti tetap harus dilanjutkan. Kenapa? Karena sungai itu kan sumber kehidupan ya. Dia kayak sebagai ibu lah gitu. Nah, untuk keberlanjutan ini memang diperlukan perangkat ya seperti yang kita bicarakan tadi ya. Perangkatnya ya termasuk regulasi, kemudian aparat atau krunya lah yang mengawakinya. Kemudian juga masyarakat. Nah, untuk saya ada sedikit catatan gitu ya untuk KDM, karena memang seperti diskusi-diskusi dari beberapa forum ya tampak seperti single fighter gitu ya. Namun sekali lagi untuk gaya kepemimpinan yang dipandang oleh beberapa pakar otoritarian sebenarnya mungkin perlu untuk hal-hal tertentu ya, untuk hal-hal tertentu. Nah, untuk lingkungan ini termasuk kerusakan atau pencemaran Citarum ini perlu strict. Karena dalam pandangan hukum itu kalau menurut saya kerusakan Citarum ini atau pencemaran Citarum ini sudah sangat urgent ya untuk ditata kembali. Nah, oleh karena itu perlu extra measures atau extra regulasi ya. Jadi extra measure, extraordinary ya, sama dengan korupsi gitu ya, extraordinary. Jadi perangkat hukumnya harus ekstra dan extra people. Extra people itu harus dimulai dari pemimpin itu harus mulai dari pemimpin. Karena sekali lagi
dalam faktanya ketika TNI maupun aparat yang lain memberikan contoh, ternyata agak sulit ya untuk dirangkul masyarakat kita ini. Nah ini kan perlu juga kajian ya, kenapa kok masyarakat kita itu memang susah untuk diajak bersih gitu ya. Saya kira perlu penyederhanaan edukasi ya, penyederhanaan edukasi pentingnya keselamatan atau kesehatan lingkungan. Sekarang kita lihat ya, sumber daya alam sulit didapat, alam tidak bersahabat, lingkungan marah pada jagat, kayak puisi ya. Terus saya lupa bilang cakep tadi ya. Sumber air mengesat, saat lah bahasa Sunda gitu ya, saat. Nah, kemudian sebagian beranggapan ini laknat, gitu ya, laknat. Banjir, salahkan Tuhan, gitu ya. Ini yang salah Tuhan, kenapa dikasih banjir? Padahal kita sendiri yang salah. Nah, oleh karena itu keberlanjutan ini memang untuk, saya kira perlu ya tadi kalau pengoptimalisasian segala unsur ya, kalau kita sebut pentahelik, kalau sekarang sudah multihelik gitu ya. Multihelik bukan pentahelik lagi. Jadi menurut saya optimalisasi ini perlu segera dilakukan ya. Kalau kita tidak mau mendapatkan lagi predikat sungai terkotor lagi, kita kan sudah merubah image itu ya, ketika ya 5-6 tahun ke belakang lah kita sudah merubah image itu. Nah kalau misalnya rapot kita merah lagi, ini kan nanti di mata dunia ini ada penilaian bahwa kita memang tidak konsisten untuk menjaga lingkungan gitu ya. Karena lingkungan ini tidak hanya masalah Jawa Barat aja ya. Jadi kalau ada kerusakan itu kan sampai menyebar lah gitu. Nah oleh karena itu sekali lagi saya kira perlu berembuk bersama-sama ya, kita minta kontribusi ya, terutama akademisi yang bisa membuat ide-ide dasar tentang kedaulatan lingkungan ya, ekokrasi. Saya ingat sekali Pak Doni menyuruh saya tolong tulis tentang ekokrasi katanya gitu. Nah saya sempat menulis di kata pengantar buku Citarum ya. Nah saya dulu nulis panjang sekali Pak Niko, panjang sekali kata pengantarnya. Terus kata Pak Doni, Bu Dini kata jurnalis katanya gitu ya. Sahabat saya, itu bukan kata pengantar, itu bab katanya gitu ya. Saking panjangnya. Saking panjangnya. Oh iya saya bilang ini saya edit lagi gitu ya. Nah, jadi ekokrasi di mana ada keseimbangan, nanti sampai kepada equilibrium, bahwa ada keseimbangan antara manusia, alam, Tuhan gitu ya. Jadi kita melihat itu ekokrasi dari prinsip demokrasi. Jadi demokrasi itu tidak melihat manusia saja sebagai subjek, tapi alam harus diberi kedaulatan, seperti sungai, gunung ya. Kalau nggak salah ada peribahasa kedaulatan alam, ya? Lingkungan ya. Jadi gunung, hutan, sungai itu harus diberikan kedaulatan, harus diberikan haknya supaya dia tidak dirusak gitu ya. Nah ada peribahasa Sunda kalau nggak salah ya, mungkin Prof Yaya yang tahu cai diruksak, hutan balangsak gitu ya. Nah jadi kalau tadi kata Prof Yaya bahwa masyarakat Sunda itu dekat dengan alam, jadi patut dipertanyakan, betul tidak gitu ya? Kalau memang leluhurnya begitu, apakah sekarang sudah terdistorsi, ya, sudah terjadi atomisasi ya? Jadi, sudah terdegradasi ya? Nah, terdegradasi, sudah terjadi atomisasi sehingga masyarakat sudah tidak peduli pada lingkungan. Nah, sementara lingkungan itu ya untuk mereka sendiri. Jadi sebenarnya tidak perlu misalnya, tapi nggak tahu sampai abad kapan ya masyarakat di Jawa Barat ini bisa bergerak sendiri tanpa misalnya ada leadernya TNI kah atau mungkin siapakah yang harus turun dulu ya. Tapi kalau memang pun harus begitu ya nggak apa-apa, mungkin itu proses ya, daripada tidak sama sekali. Saya kira itu Kang Andi. Berarti Citarum harus dilanjutkan? Harus di ini tata ulang ya? Harus di recharging lagi dari segala sisi, dari regulasi, dari strukturnya, terutama kultur masyarakat. Dan Ibu Dini berharap dari KDM nih, Kang Deddy Mulyadi. Sangat, kalau saya melihat ya dari podcast, dari ini beliau YouTube-nya, di YouTube? Ya di YouTube. Dilihat direct execution, dianya langsung mengeksekusi di lapangan, itu modal utama. Hanya memang perlu dibenahi, tadi kata Pak Eki tadi, itu harus terkoordinasi, mekanisme koordinasi yang baik gitu. Jadi kan gini, kalau gaya kepemimpinan otoriter ya, itu
ada baiknya. Yang pertama, kontrolnya efektif, kemudian efisiensi ya, tidak birokrasi. Tapi mungkin minusnya adalah tengajak sasaha gitu ngobrol gitu, mencebret-cebret gitu ya. Ya, jadi perlu mungkin itu sebagai modal perlu utama. Kita ingatkan ya. Ya, dan tinggal dipoles lah mungkinnya, dipoles, kita mengikut sertakan masyarakat. Ini mohon maaf ketika zaman Pak Doni ya, Pak Yanto ya, kenapa semua bisa menjadi satu frekuensi. Satu hari Pak Doni itu almarhum bisa 6 kali rapat kalau nggak salah ya, diisuk jedur tapi kaputing gitu ya. Saya pernah dibawa-bawa, saya sampai nggak kuat sebenarnya waktu itu capek dari sehari Medan 6 kali. Dari Medan. Bu Dini di mana? Di Medan, padahal urusan akademisi saya. Terus pulang kemana? Ke Bandung. Nggak, ke Makassar aja katanya. Gitu. Jadi saya pikir, aduh, ini gerakan Kopassus, apalagi saya emak-emak gitu ya, ngikutinnya gimana? Ya ngantuk-ngantuk lah saya di belakang Aster waktu itu gitu ya. Cuma pas lagi ngantuk disuruh sama Pak Doni presentasi. Tapi semua orang bahagia gitu ya, happy. Jadi bagaimana kita mendapatkan sebuah contoh atau panutan teladan yang membuat orang itu tidak merasa terpaksa untuk melakukan sesuatu. Tidak terbebani ya. Tidak terbebani, tapi dia senang walaupun gak ada duitnya. Ujungnya gak ada duitnya gitu. Iya, tapi kan kalau masyarakat dihormati, kita respect pada masyarakat, itu udah sebuah kemewahan ya buat rakyat. Mungkinnya kalau kita diaku banyak Pak Doni banyak untuk berdekatan dengan Pangdam itu ya mungkin bagi masyarakat biasa mah susah ya. Saya kalau setiap ketemu Pak Doni belum apa-apa ditanya, Bu Dini udah makan? Cuma nanya gitu doang. Wah, rasanya kayak gimana perhatian, gitu ya? Rasanya kayak gimana? Karena kita mau diskusi, kita mau bicara. Nah, bagaimana seorang pimpinan ya, apakah itu KDM ya, itu dia mengajak masyarakat supaya masyarakat itu merasa dihargai. Nah, itu adalah suatu kemewahan kalau menurut saya buat masyarakat, sehingga nanti masyarakat senang aja, nggak perlu kudu diberi duit gitu. Nah, gitu saja. Saya nggak kenal ya, tidak kenal dengan Pak Doni. Tapi ketika Pak Doni digeser, pindah tugas, saya nangis coba. Sedih, iya. Sedih, saya di pojokan gitu nangis. Saya tuh ingat gini. Apalagi Bu Dini ya, pasti. Jadi ketika ada kabar pindah, kita kan kumpul di ruangan Pak Doni. Terus saya bilang, aduh Pak Doni, ini gimana ya? Saya bilang gitu, merasa kehilangan. Satu kata-kata yang saya ingat, nggak usah kehilangan Bu Dini udah buat sistem, katanya Perpres. Siapapun katanya yang jadi Pangdam di sini, tinggal menjalankan itu betul idealnya. Tapi ternyata beda. Ternyata beda. Setuju beda Bu. Saya diupahin sama Pak Doni, nggak apa-apa. Kita sudah buat sistemnya, nggak apa-apa. Siapapun yang duduk di Pangdam sebagai gubernur, sudah ada perangkat. Ya udah, saya terhibur waktu itu ya. Ya udahlah, udah ada perangkat. Ternyata Pak Doni pergi, ternyata beda sekali. Pak Yaya, tadi leadership, sepakat ya, tergantung pemimpinnya. Tapi tidak sampai di situ, Mbak ya. Apalagi masyarakat ini gimana kita bisa menggerakkannya? Ya, terima kasih ini. Dan menambahkan dari Bu Dini ini ya. Jadi memang kalau tidak ada keberlanjutan, berarti kegagalan. Jadi tadi istilahnya kembali ke nol lagi kan. Kayak Pertamina ya. Iya, jadi ya ini harus dilanjutkan sebagai premis bahwa kebijakan ini untuk mengayungi kehidupan yang terkait dengan Citarum gitu kan. Nah, dalam konteks ini kan paradigma pemerintahan sudah berubah ya, sekarang ini kan ke governance ya, kolaboratif governance. Ya, jadi unsur-unsur stakeholder kan harus terlibat di situ. Nah, tadi kembali kepada aspek leadership tadi. Jadi bagaimana stakeholder ini akan tergerak. Jadi sejauh mana komitmen key factor tadi, kepemimpinan atau leadership tadi. Ibarat lokomotif kan, betapapun panjangnya gerbong, kalau lokomotifnya tidak bergerak ya udah diam semua. Karena apalagi barangkali di TNI, faktor ini menentukan gitu. Sangat. Karena kalau tidak kan khawatir ini salah nih kita bergerak tanpa komando dari pimpinan gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya perlu tadi rekonstruksi, revitalisasi ya dari aspek figur. Tadi tanpa Pak Doni kan udah ada Perpres, tapi kan buktinya nggak jalan. Gregetnya kepemimpinan beda. Akhirnya jadi seret gitu pergerakan dari institusi ini. Jadi, nah perlu ada tadi rekonstruksi, revitalisasi figur
Nah, figur di sini tadi unsurnya yang paling penting gubernur berarti kan. Terus Pangdam gitu kan. Nah, ini sangat menentukan kalau misalnya supaya yang tadinya sudah dinilai berhasil selama beberapa tahun ini berlanjut. Nah, ini kalau komitmen ini berlanjut, saya kira akan terbangun lagi spirit bagaimana membangun Citarum yang lebih baik gitu kan. Nah, yang kedua adalah rekonstruksi, revitalisasi struktur. Tadi ada Pak Yanto menyebut perlu ada efisiensi karena ini struktur yang kuantitas yang terlalu banyak mungkin tadi membebani anggaran. Kan sekarang lagi musim efisiensi nih. Ya, tanpa dengan struktur yang terlalu besar pun bisa berjalan. Nah, ini kan perlu revitalisasi. Nah, tadi kembali kepada kepemimpinan. Jadi sejauh mana kalau menurut saya dilihat dari gaya dia ya dalam konteks ini kan. Gaya siapa? Gaya Kang Deddy. Jelas. Bapak Aing. Kelihatannya agak optimis sih untuk membenahi alam. Ya, buktinya puncak. Itu puncak itu kan Jaswita. Kok dia berani membongkar semua itu? Nah, itu kan ini luar biasa menurut saya. Nah, apalagi ini Citarum yang menyangkut tadi 14 kabupaten kota. Jadi harus dibangun menjadi sungai yang bersih. Nah, sungai yang bersih itu kan menjadi sebuah prestasi besar. Bahkan menjadi magnet ekonomi, sosial, ya, dan sebagainya. Bagaimana sungai-sungai di Eropa itu menjadi daya tarik wisata luar biasa. Nah, di kita kan jadi beban. Nah, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya untuk unsur keberlanjutan tadi dan rekonstruksi revitalisasi budaya. Karena kan tidak selamanya TNI harus ada hadir di situ, ya. Nah, ini yang harus kemudian merawat menyelenggarakan masyarakat yang sehari-hari di situ. Dan bagaimana masyarakat kemudian mendapat manfaat. Kalau tidak ada manfaat mungkin naon capek-capek di dia gitu. Selama budayanya masih seperti saat ini susah, nggak bisa ya? Susah. Jadi nah ini perlu tadi dari aspek kesadaran budaya ya, bahwa bagaimana merawat alam itu kita merawat alam menjaga kita. Nah, kalau alamnya dirusak ya akan berimbas negatif juga pada. Nah, betul. Iya. Pak Yanto sebagai yang pernah turun ke lapangan mengedukasi ya, mengajak. Menurut Pak Yanto sendiri gimana? Tadi kan setelah Pak Yanto dan teman-teman ditarik, misalnya kan udah balik lagi tuh ya budayanya ngotorin. Kira-kira menurut Pak Yanto gimana Pak supaya ini masyarakatnya bisa disiplin? Ada nggak caranya Pak kira-kira? Jadi begini Kang Niko. Jadi kita itu salah satu dari rencana aksi itu ada kegiatan kita melaksanakan sosialisasi secara terus-menerus kepada masyarakat. Itu kita keliling dari rumah ke rumah, kemudian kita kumpulkan warga masyarakat, kemudian kita kasih tahu supaya tidak buang sampah ke sungai. Kemudian apabila memang sudah ada sampah di sungai, kita ajak mereka untuk bersih-bersih sama-sama secara gotong royong. Kemudian kita edukasi terus-menerus kepada masyarakat. Paham tuh mereka? Tingkat kepahamannya ya terukur dari sekarang ternyata kembali lagi gitu. Itu yang kita sangat sesali ya. Ternyata apa yang kita lakukan selama kurang lebih 6 tahun kita ajak lama masyarakat. Lama 6 tahun tuh? Sangat lama. Sangat lama ya. Itu. Ternyata masyarakat kembali lagi. Kita tidak ada, mereka nyampah lagi. Kemudian ada sampah di parit, ada sampah di anak-anak sungai, itu dibiarkan aja. Tidak ada yang mengajak untuk membersihkan, ya tidak ada yang mau bersihkan gitu. Padahal pada saat kami mengajak itu kami juga tidak ada anggaran untuk tidak ada gitu. Masyarakat dengan ikhlas mereka melaksanakan gotong royong bersama-sama dengan kita turun ke lapangan gitu. Jadi kalau untuk meningkatkan kesadaran kepada masyarakat mungkin ya
kita harus kita bentuk dulu karakter dari pimpinan-pimpinan yang ada di unsur wilayahan. Contohnya RT-nya, RW-nya, kadesnya, lurahnya. Mungkin ini yang harus samakan frekuensi dulu. Gitu. Kalau dulu mungkin kita selalu mengajak-ngajak, kalau sekarang mungkin mereka yang harus kita perintahkan, ataupun mereka yang harus bisa mengajak warganya. Berarti lurah, RT, RW, Pak Eki di bantaran sungai itu harus dipilih yang benar-benar ya. Spesialis tuh. Tidak sama dengan RT lurah di yang tempat lain tuh. Mereka yang betul-betul bisa komit ya. Menurut saya sih begitu sih harusnya. Tapi ada fenomena juga ya yang saya hadapi di lapangan. Jadi seorang kades itu pernah menyampaikan, "Komandan, kalau saya tegur masyarakat yang buang sampah, ini masyarakatnya malah melawan kepada saya. Alah, karek oke jadi kades sekali. Nanti yang akan datang nggak akan dipilih lagi." Akhirnya kadesnya takut tuh dipilih, jadi udahlah biarin aja. Nggak populis gitu ya. Itu ada betul itu. Kadesnya sendiri yang nyampaikan ke saya gitu. Jadi situasi kondisi itu juga harus menjadi satu ukuran gitu ya. Gitu. Jadi ternyata pemilihan RT, pemilihan RW, pemilihan kades itu harus betul-betul orang yang memang memiliki integrasi kepada lingkungan. Gitu. Tidak cukup yang punya uang saja. Betul. Gitu ya. Senyum Pak Yanto. Karena kan lingkungan itu bukan warisan, tapi titipan. Itu dalam itu. Jadi buat Kurt ya, lingkungan ini bukan warisan. Bukan warisan tapi titipan. Keren tuh. Iya. Dan jadi kalau yang kita titipkan jelek, berarti nanti anak cucu cicit kita itu ya menerima akibat apa yang kita lakukan saat ini. Iya. Apakah mau begitu? Pendengar, netizen? Gaya ya nanyanya. Mau begitu? Enggak kan? Pak Eki, sebagai penutup. Berat itu. Ya, saya coba. Ada rencana ketemu Kang Deddy? Harus ketemu lah ke Pak Eki, Bu Dini, Prof Yaya dan tim gitu, Pak Yanto. Harus. Iya, saya betul ini mudah-mudahan apa yang dibahas meskipun sekitar 1 jam ya, tapi substansinya bisa jadi rujukan ya untuk tim yang penyusun Perpres dan juga untuk KDM atau Bapak Aing katanya kan. Nah, Bapak Aing ini catatan untuk Bapak Aing. Saya suka gitu ya. Beliau marah-marah gitu. Pragmatis, ngambil langkah revolusioner seperti di Hibis gitu apa? Hibis langsung ya? Di ini gitu. Kemudian ya langkah-langkah yang lebih strategis gitu ya. Jadi spirit itu udah ada gitu ya. Jadi memang betul kata Bu Dini, sepakat otokratik itu penting pada batas tertentu gitu. Dalam kondisi masyarakat yang sekarang kebingungan, perlu ada leader gitu. Leader yang berani, punya visioner kan gitu ya. Pragmatis, artinya jangan lama-lama, jangan kelamaan rapatnya, langsung eksekusi, dan tetapi catatannya, gitu ya, tidak cukup itu. Kata Prof Yaya tadi, dibutuhkan spiritnya Pak Doni, gitu ya, spirit kolaboratif. Karena kalau KDM, Bapak Aing itu hanya one man show, kuat berapa lama ya? Termasuk tadi saya prihatin ya kalau beliau tidak mau memanfaatkan media mainstream yang ada gitu. Karena merasa cukup dengan medianya. Kalau gitu artinya mengabaikan apa yang perjuangan lembaga-lembaga yang ada. Jadi saya juga karena pada saat ini ada titipan juga dari komunitas. Komunitas itu siap untuk terlibat untuk ini. Tanpa dibayar banyak, bahkan teman-teman seperti yang sekarang masih bergerak ya, meskipun tidak atas nama Citarum, bergerak sendiri tanpa ini seperti di Elingan, kemudian ada Kang Yoga di ini ya, mereka bergerak gitu ya. Nah, kenapa nggak diintegrasikan gitu? Jangan jalan sendiri gitu kan. Jadi artinya potensi besar di komunitas yang banyak gitu ya, ya pada saat